Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Astri dan Jimmy. Ini adalah cerita perjalanan kami menuju KM0 Sabang. Di episode kali ini, kami ingin berbagi cerita perjalanan kami dari Takengon ke Kutacane sekitar 220 km. Buat teman-teman yang belum menyaksikan episode 1 hingga 6, silakan klik yang tersedia ya. Enjoy! Silakan drop komen, dukung kami dengan like, share, dan subscribe. Thank you. So I can show you. Love you. So I can show you. Kami start pagi dari Takengon, menyusuri sisi selatan Danau Lutawar, kemudian terus ke selatan masuk ke jalur nasional, menuju ke daerah Pantan Cuaca, kemudian belang ke Jeren, terus ke selatan menuju ke Kutacane, sampai di Kutacane sekitar jam 5-6 sore. Total 223 km. Nah, ini adalah rute perjalanan kami berdua dari Takengon ke Kotacane yang menjadi favorit kami berdua. Kenapa? Karena kami melewati satu site danau, yaitu Danau Laut Tawar atau disebut juga Danau Lutawar. Miniaturnya Danau Toba. Ya. Lalu yang poin interest kedua adalah kami melewati pinggiran Taman Nasional Gunung Leuser ya. Ya, itu bukan Itu pinggiran juga sih, agak-agak masuk juga ya. Dari itu belang ke Jeren iya menuju benar, ke itu Kutacane. hutan, vegetasinya lebat dan masih ada macan lewat karena Ada beberapa peringatan Iya. peringatan. Saya sendiri sempat lihat ada rambunya bergambar macan di situ. Jalannya mulus tuh. Itu karena kayak jalan lintas nasional dari Biren menuju ke selatannya Biren, Takengon, kemudian ke Kutacane. Mungkin tuh langsung juga ke Danau Toba ya. Ke Bali Karena nanti juga ya. di episode berikutnya kita juga akan kembali ke Baligi. Dan yang seperti teman-teman lihat ya, nanti jalan di sana tuh mulus gitu ya, tiba-tiba nanti ada jalan putus ya. Yang putusnya tuh ada beberapa tempat gitu ya, jalannya benar-benar putus, jadi kayak jalannya anjlok ya. Kita mesti naik ke atas lagi, ada yang anjlok, di bawahnya ada kubangan air, kemudian ya nggak semuanya kita bisa Lalui bareng-bareng ya, kita jadi video ya. Tapi ada satu nanti ada satu klip titik di mana kita harus sempat berhenti, kemudian satu-satu naik lewat. lewat. Dan seperti yang tadi teman-teman lihat di cuplikan di hari ini, di hari itu di rute ini kita jatuh ya. Kita crash untuk pertama kalinya di aspal. Kalau di tanah itu ada beberapa kali ya, mungkin 3 atau 4 kali. Di aspal juga sama-sama teman-teman KTM Adventure Indonesia, kita beberapa kali jatuh, tapi alhamdulillah karena protection kita lengkap, jadi kita nggak pernah ada luka ya. Tapi untuk yang jatuh kali ini cukup high impact ya, kecepatan mungkin sekitar 40-an kilometer, dan posisi saya itu lagi berdiri di standing di motor, jatuh itu lumayan kenceng ya. Sempet waktu impact itu saya nggak bisa napas karena bahu, pinggang, kemudian dengkul saya tuh kena kerusuk kebentur tanah. Tapi nggak sampai luka serius, tidak ada tulang patah karena kita pakai protektor lumayan lengkap, kecuali yang bahu ya. Yang bahu tuh saya lecet. Sebenarnya saya punya protektornya, cuma di perjalanan tersebut saya copot dan lumayan lecet. Ini lecetnya lumayan banyak. Kalau istri saya kaki kanan di ankle, mungkin sempat ketindihan saya juga. Sampai sama sekarang masih belum balik 100%, masih belum 100%, belum bisa nekuk. Kalau saya di dengkul ini mungkin kelihatan nih ya. Ini bekas lukanya. Sampai sekarang kalau saya begini nih rasanya kayak kesemutan gitu ya. Hasil ya, jadi waktu jatuh itu dengkul kanan saya ini adalah yang menahan saya jatuh dan motor waktu itu. Kebetulan saya pakai protektor di dengkul,
Mungkin kalau nggak ada protektor mungkin bisa lebih Ini parah. bisa Ya. fracture mungkin. Iya, mungkin bisa fracture. Jeleknya adalah tulang lunak di bawah tulang dengkul saya itu ada minor robek ya yang sampai sekarang karena penyembuhan Mungkin masih lututnya, penyembuhan lukanya itu membuat lutut otot-otot di lutut itu mengkeret, jadi saya agak susah nekuk, harus dilatih. Tapi dengan melatih menekuk itu juga nggak boleh sering-sering karena tulang lunaknya harus sembuh juga. Jadi emang agak lama juga, Mei, Juni, Juli, ini udah jalan ke bulan keempat dan lumayan masih kerasa. Menyisakan trauma, iya, karena emang pada waktu itu saya nggak nyangka, jadi memang, oh iya kita malah belum cerita ya, jadi jalan itu jalan aspal sebetulnya waktu kita jatuh, beceknya bukan becek tanah ya, mungkin dari sebelah kanan dari bukit, becek itu warna abu-abu, ada pasir mungkin. Ya licin juga sih ya. Kita udah berhasil lewat sebetulnya, sudah selesai, tapi mungkin roda belakang masih di bagian becek. Bagian yang licin juga. Motor depan tuh motor Mergin tuh sempat ngeyel, karena posisi saya 40 km/jam, posisi saya lumayan dekat, mungkin sekitar 4-5 meter, saya kaget. Cuman kagetnya itu nggak proper, saya narik rem tangan berarti roda depan, padahal kita fully loaded, ada top back di belakang gitu ya. Kalau ada top back di belakang berarti titik beratnya motor naik. Jadi kalau ada gerakan sedikit ya kita pasti langsung jatuh. Nah, itu yang terjadi lah dengan kita. Alhamdulillahnya tanpa mau menyusahkan orang lain dan lain sebagainya, kita tetap jalan, kita tetap push. Kita masih ada 100 kilo ya waktu itu ya. Sampai ke Kota Cane. Dan besoknya kita 200, masih jalan lagi ke berapa ya? Baliknya 200-an ya. Di Kota Cane itu saya sempat kepikiran untuk menyerah. Sempat ngomong sama yang punya hotel waktu itu kalau towing gimana, sampai dia coba cari, tapi emang akhirnya kita mutusin untuk jalan terus ya. Jadi di Kota Cane itu kita berusaha memaksimalkan istirahat, dibantuin teman-teman, dikasih segala macam obat. Terima kasih banget lah buat teman-teman rider yang sama-sama kita. Yang mendukung kami. Masih menyisakan trauma ya sampai sekarang pun kalau saya nyetir motor ini masih kebayang jatuhnya, sehingga mungkin kemarin kita habis jalan-jalan lagi sama teman-teman KTM Adventure Indonesia ke Galunggung. Ya di beberapa tempat tuh saya harus saya decide untuk dijokiin ya. Karena saya benar-benar demi amannya. Benar-benar masih kepikiran jatuh yang kemarin itu sama dengkul ini, ternyata meskipun duduk di motor ketika jalan rusak tuh ternyata lumayan ada impact-nya juga ya. Kerasa masih berasa gitu ya. Nyutannya lumayan serius. Anyway, demikian cerita dari kami. Kita berdua tetap semangat untuk boleh touring komen, motoran. boleh kirim komennya juga. Silakan subscribe, like, ya, dan dukung kami ya. Comment. Thank you. Kami masih Transap apa GS? GS. Sepakat ya semua GS. Gitu kok ditanya pertanyaan. Itu kan bukan pertanyaan. KI Jaya. Kita nggak nyanyi dulu nih. Tagengon. Kemana-mana. Enak. Dan Danau Lutawar, ya Allah subhanahu wa ta'ala, pemandangannya luar biasa, Masya Allah. Ini tuh katanya sering dibilang sebagai danau miniaturnya ya? Danau Toba. Ya, miniatur. Karena kan ini suatu pemandangan yang buat saya dan Astri belum pernah lihat secara langsung ya. Iya. Kita juga sebenarnya nggak menyangka di Takengon ada danau ini. Danau sebesar ini. Betul, danau sebesar ini. Dan kita berterima kasih dengan Om Lexi ya, yang membawa kami semua sampai ke sini.
luar biasa. Ini breathtaking banget. Danaunya majestic, kemudian hijau, Langitnya juga langitnya super biru. mendukung. Kalau ngeliat ini tuh Memorable banget. sedih banget deh. Kayaknya kita pengen ngulang lagi besok Ah. deh. Anyway, enjoy. Jadi ingat teman saya.
di beberapa lokasi jalan lintas Takengon Blangkajaran ini meskipun jalurnya lumayan mulus gitu ya, tapi kita mesti hati-hati ya, karena tiba-tiba jalan tuh bisa jadi rusak. Ada yang cuma sekedar tanah, atau yang tadi seperti yang kita bilang, karena jalannya bisa jadi putus ya, seperti ini. Ini jalan yang tadinya mungkin ada yang longsor gitu ya, kemudian agak digeser ke sebelah kiri tadi. Inilah salah satu kenikmatan berkendara di rute ini ya. Tenang, hijau, jalannya juga mulus. Hampir tidak ada pengendara lain selain rombongan kita ya. Kami sangat menikmati perjalanan ini. Gila, nggak ada. Ini waktu itu So juga far belum ada cuacanya gantinya. juga nggak yang panas gitu Betul, ya. betul. Luar biasa. Kami sebenarnya kurang pasti ini lokasi di mana. Yang jelas ini masih di jalan lepas dari Takengon menuju ke jalan lintas Takengon Blangkajaran ya, yang seharusnya merupakan jalur nasional. Nah, itu adalah satu contoh di mana kalau kita berkendara di rute ini kita harus hati-hati ya, karena tiba-tiba bisa jadi ada jalan putus, jalan anjlok. Ya, ada beberapa sebetulnya, tapi yang Lubangnya parah. yang akhirnya berhasil kami rekam yang tadi. Ya, inilah momen kami crash. Nanti ada beberapa motor juga yang terjatuh karena berusaha menghindari kami yang sudah jatuh di depan. Tapi alhamdulillah Om Richard, Om Fauzi sama Tante Lisna aman-aman saja. Di sini kami sudah pindah kabupaten ya. Ini sudah Kabupaten Gayo. Kita nggak tahu bacanya Luwes atau Luwes ya. Di Pantan Cuaca
ini posisinya kami sedikit sudah mulai menurun ya istilahnya memandang, jadi pemandangannya sangat breathtaking melihat berbagai macam barisan bukit di Again, langitnya selatan juga kami. luar Sekali biasa. lagi langitnya super biru, tidak seperti yang bisa kami alami di Jakarta. Dan kesekian kalinya ketemu lagi dengan kawanan sapi yang asik melenggang di tengah jalan. Ya, ini sudah berkali-kali ya sejak kami masuk di menjelajah di Aceh. Ini ada sapi yang tanduknya Yang sebelah tanduknya kanannya melengkung. melengkung ke bawah. Very funny. Menurut catatan kami sih seharusnya kami sudah masuk ke Taman Nasional Gunung Luser ya. Mungkin rekan-rekan yang tahu daerah ini mungkin nanti kami minta dikoreksi. Di sini kami menemukan satu jalan ya, penuh dengan tapal kuda ya, letter S lah. Kami mengingat Kelok 9 yang lama, material Bukit Tinggi ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi banyak belokan-belokan twisting gitu tapi naik ke atas dan cukup Curam ya. curam. Ini kalau nggak salah kita mungkin ada 5 sampai 7 kali ya seperti ini dan itu cukup curam. Iya, pas naik nahan napas. Kadang itu pas twisting gitu kita juga tahan napas ya sambil berharap motor tetap bisa ngepus. Di sini kami hampir mencapai titik finish kami di Kuta Cane. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami. Ditunggu ya episode berikutnya perjalanan kami. Jangan lupa untuk tetap mendukung kami dengan like, share, subscribe. Sampai jumpa. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.